Rasulullah SAW bersabda, "Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Wa qultu ana, dan aku pun berkata, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Dan barang siapa mati dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Kita akan nukilkan ijma ulama bahwa setiap orang musyrik pasti masuk neraka apabila dia mati sebelum bertobat. Di antaranya dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, imam besar ahli sunnah dari madhab Syafi'i. Sebagaimana dalam syarah Muslim, beliau mengatakan, "Wa amma hukmuhu sallallahu alaihi wasallam ala man mata yusyriku bidukhulin nar wa man mata ghaira musyrikin bidukhulihi al-jannah faqad ajma'a alaihi al-muslimun." Adapun hukum yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik pasti masuk neraka, dan orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pasti masuk surga, faqad ajma'a alaihil muslimun. Maka hal ini telah disepakati oleh kaum muslimin. Jadi jangan ada lagi yang buat pendapat baru bahwa bisa saja ada orang musyrik yang selamat, yang penting berbuat baik kepada orang lain. Itu menyelisihi kesepakatan ulama, bahkan kesepakatan seluruh umat Islam dahulu. Dan kalau sudah menyelisih kesepakatan, ini sering saya bahas, itu nggak mungkin benar. Sering saya berikan contoh, misal kalau ada orang yang mengatakan, setelah saya teliti berdasarkan banyak dalil, sholat subuh itu ternyata sunnah, bukan wajib. Maka dia nggak mungkin benar. Pasti dia salah. Biarpun dia datangkan 100 dalil, pasti dia salah. Kenapa? Karena menyelisihi ijma ulama. Jadi nggak mungkin dia lebih paham terhadap hadis-hadis tersebut daripada seluruh ulama. Begitu pula dalam masalah ini. Namun, karena jauhnya umat dari agama, orang-orang liberal memanfaatkan kebodohan masyarakat untuk menyesatkan. Mereka pun menghembuskan pemahaman ini. Biarpun non-muslim kata mereka, biarpun musyrik, biarpun menyembah kepada selain Allah, kalau suka berbuat baik kepada orang lain, bisa saja masuk surga. Na'udzubillah. Maka ini pemahaman yang menyelisihi kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Dan hadisnya sangat tegas. Oleh karenanya, di masa Nabi SAW, beliau pernah ditanya tentang dua orang yang rajin berbuat baik tapi tidak masuk Islam. Yang pertama, Hatim At-Ta'i, seorang Nasrani Arab, sangat terkenal karena saking baiknya kepada orang, tapi sampai mati dia nggak masuk Islam. Maka tatkala anaknya Adi bin Hatim, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, bertanya kepada Nabi SAW tentang ayah beliau, Nabi SAW menegaskan tempatnya di neraka. Dia nggak selamat karena sampai mati dia tidak masuk Islam. Yang kedua, Abdullah bin Jud'an, orang musyrik Arab yang juga terkenal karena kedermawanannya kepada orang lain, sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang masih kerabatnya bertanya kepada Nabi SAW tentang Abdullah bin Jud'an, apakah dia masih mungkin selamat karena selama hidup suka berbuat baik? Maka Nabi SAW menegaskan dia tidak selamat, tempatnya di neraka. Ada lagi yang ketiga yang lebih tragis, yaitu Abu Thalib. Kebaikannya luar biasa, dia membela Nabi Muhammad SAW, menolong Islam, tapi dia sendiri sampai mati nggak mau masuk Islam, maka dia pun tidak selamat. Inilah jemaah sekalian bahaya dosa syirik yang harus kita takuti. Oleh karena itu, dalam hadis ini ada dorongan kepada manusia untuk bertobat dari dosa syirik sebelum mati. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.